mau mengiring Engkau Tuhan. Seumur hidup kami, kami hanya mau bersama Tuhan. Amin.
Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan, kami pada pagi hari ini Tuhan boleh datang di gerejamu ini Tuhan untuk meninggikan, memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan di tempat ini Tuhan. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus dengan darah suci-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau jemaat ada yang belum datang Tuhan, masih perjalanan Tuhan, Engkau percepat langkah mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka juga Tuhan, supaya mereka bisa datang kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara semuanya. Shalom. 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 Kayaknya gak ada suaranya ini. Yang di kanan saya mana suaranya? Shalom. Shalom. Yang di kiri. Shalom. Shalom. Oke, sudah semangat ini ya, memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian mengatakan ajarku berdiam. Amin. Kita bergoyang buat nama Tuhan. Ajarku berdiam.
Saudara, kalau kita meninggikan nama Tuhan, kalau kita cuma diam-diam, kita tidak memuji nama Tuhan, kayaknya kita kurang kemuliaan nama Tuhan. Siapa di sini yang lebih mau sungguh-sungguh lagi mau meninggikan nama Tuhan? Katakan amin. Amin. Colek samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita akan lagu berjalan tangan, aku diberkati. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mau membuka ruang kesaksian bagi jemaat yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan. Sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang bulan sudah berlalu, saya mengundang untuk jemaat yang tergerak hatinya untuk menceritakan cinta kasih Tuhan. Ada yang di belakang, yang samping kiri, kanan,
Kayaknya Joy ini senyum-senyum ini. Joy, masuk Joy. Oh, tidak ada. Tidak ada yang menceritakan kasih Tuhan. Kalau kita mau menceritakan cerita kasih Tuhan itu sangat banyak ya. Cuman karena kita mungkin malu. Oh, ada ibu-ibu yang luar biasa ini. Beri tepuk tangan buat bagi nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh kurang Tuhan saya bisa berdiri hari ini. Ya setelah mungkin seminggu saya batuk pilek. Yang saya saksikan ialah pada tanggal 5 kemarin, kebetulan saya ada undangan ke Bandung dari PJ ya, Joy Israel. Di sana ada puasa Esther selama 3 hari. Teman saya mengundang saya, Kak ikutlah Kak. Saya pikir kami ada 3 orang ya, selain Denny, lain grup ya dari ini rombongan dari Solo, ada dari Surabaya jadi 2 mobil. Terus saya pikir saya pribadi berpikir saya puasa Esther mungkin sudah ada kali 15 tahun, nggak saya lakukan karena jujur aja usia saya sekarang masih muda, udah 73 tahun. Nah di situ saya bertekad pasti saya nanti ada 3 orang ya, satu mungkin pada kenal juga termasuk Bu Tina kenal semua teman saya ini. Ada dia paling rendah umurnya dari kami 4 ini selain Denny, dia 70, saya 73, yang satu lagi 73 juga. Saya lebih tua 2 bulan sama dia. Sepanjang perjalanan itu kita berangkat dari Salatiga itu tahu sendiri hujan, tantangannya banyak. Tapi saya kayaknya memang Roh Kudus yang nyuruh kita pergi ke sana. Terus di perjalanan mungkin di sebelum Alas Roban itu mobilnya mogok ya. Berangkatnya itu mungkin ada jam 4 pagi. Di situ kita kan nggak tidur, saya nggak tidur ya. Tapi tiba-tiba di perjalanan ini diganti mobil sama mobil jadi mobil spesial untuk inilah ya, bukan mobil bis gitu, tapi bis yang spesial untuk tour gitu. Diganti mobilnya, saya tidur tiba-tiba udah masuk itu, mau motong, mau ke arah pokoknya tiba-tiba udah mau nyampe aja lah arah ke Bogor. Pokoknya ada jalan singkat sekarang, jadi kayak didorong Roh Kudus sampai di sana kita cepat sekali udah nyampe. Pokoknya hanya sekitar 5 jam dari Alas Roban. Kayak didorong oleh Roh Kudus, padahal kita udah mau berapa jam ya. Sampai di sana kita istirahat sebentar, langsung itu namanya acara itu tiap tahun. Di sana itu ada luar biasanya ada 1000 orang pesertanya, tapi tertib semuanya ya, nggak ada yang seliweran apa segala macam karena memang katanya sudah diadakan 5 tahun sekali. Nah di situ kita nggak ngomong-ngomong gitu ya, saya waktu itu kan rencana buka sore, tapi oleh dorongan Roh Kudus saya bisa bertahan hari pertama, tidak terasa apa-apa. Hari kedua benar memang bagi siapa yang sering mengikuti doa puasa Esther, hari kedua itu paling berat. Pertama kali dulu saya mulai puasa Esther itu terasa kalau tidur itu tidak di kasur, kayak gimana terbang, udah haus, lapar, sakitnya bukan main. Bahkan disitulah iblis mungkin menggoda kita. Di situ saya merasa tenggorokan saya itu kering sekali. Tapi puji Tuhan, saya cuma tetesin air sedikit basahin leher saya. Terus hari ketiga mulai enak kan. Tapi di situ juga paling berat. Saya hari pertama saya bangun tuh itu kayak muter gitu, muntah-muntah. Tapi karena tekad luar biasa saya mau ngalami satu terobosan ya. Jadi kekristenan kita ini jangan sampai stagnan, harus ada perubahan, harus ada kemajuan, dan kita harus berdamai dengan semua orang. Seperti firman Tuhan, kalau kita baik sama orang baik, sama kita apa upah kita. Jadi musuh kita sekalipun kita harus baik. Nah hari ketiga ini saya muntah-muntah,
saya bertahan, tapi puji Tuhan teman sekamar saya ini semua baik-baik. Jadi salah satu dari kami bertiga itu, dia juga ada di kamar itu. Boleh dibilang dia juga emah, tapi dia makan obat, tapi dia tidak tidak mau buka. Pokoknya minumnya itu hanya sekedar makan obat. Terus hari ketiga itu, season kedua itu kita ikut ujian penyembahan luar biasa urapannya. Padahal mayoritas saya kira itu 80% itu doa puasa Esther semua, ya. Kecuali Denny, ada beberapa orang dia buka sore ya. Puji Tuhan, saya juga bersyukur. Dan ada jam berapa itu setelah padat acaranya, yang ada jam istirahatnya. Setelah itu jam berapa selesai, itu barulah di situ kita dikasih minum, makan. Luar biasanya saya merasakan urapan Tuhan yang luar biasa ya. Artinya kalau tekad itu dari dalam, karena tidak rencana untuk puasa Esther, tapi bisa kita lewati. Rasanya hati ini indah sekali ya. Jadi satu terobosan yang saya alami begini ya, maaf, waktu itu saya memang pernah sakit kaki saya sebelah kiri, gara-gara saya bersihin kulkas. Terus tahu-tahu kaki saya itu mungkin itu tulangnya itu mungkin ada bergeser. Jadi bawaannya marah. Ada di sini ponakan saya, kebetulan dia tidak masuk hari ini karena ke Semarang. Saya jengkelnya, tidur terus, jengkel lah saya. Ya namanya kita manusia, Bu, udah dibilangin kalau orang itu bangun pagi, kalau mau tidur, tidur lagi gitu. Tapi saya tuh manusianya rasanya nggak enak kalau kita punya ada sangkutan di hati ya. Jadi waktu itu saya udah jengkel, saya bilang sama kakaknya, Cak, itu tolong adikku cari kos, gue udah gak tahan lagi nih. Maaf ini menceritakan bagaimana pengalaman saya. Udah gak tahan lagi, bawa aja dia dari situ, gue gak tahan. Karena namanya orang sakit itu kan gimana rasanya ya. Akhirnya kakaknya cari-cari kos sama. Intinya walaupun gitu ya, kita boleh marah, tapi logika saya juga jalan. Saya bilang, sekarang kau boleh kembali ke saya, asal kau berubah, saya bilang. Jangan, kalau kau sudah merasa kau bersalah, kau boleh balik sama saya bilang gitu ya. Jadi puji nama Tuhan, baru-baru ini itulah yang saya alami, terobosannya satu, bukan soal materi ya. Materi itu pasti mengikuti kita kalau kita takut Tuhan ya. Nah, tiba-tiba dia WA saya, wow katanya. Padahal saya kan sudah jengkel, tapi hati ini masih pakai firman ya. Masih saya kasih gelasnya, piringnya untuk kos gitu. Terus udah gitu, aku boleh nggak ke rumah Bowo mau buat kue gitu. Dia mau jualan, mau bikin, karena kue buatan Bowo kan enak gitu, maksudnya nastar gitu. Oh silakan, saya bilang. Jadi itu saya merasakan luar biasa Tuhan, karena dimanapun hati saya ini kan tadinya kan gak enak kalau kita punya musuh, benar gak ya? Siapa yang setuju? Gak enak. Puji Tuhan, baliklah dia kemarin, dia belajarlah, saya ajari resepnya bagaimana. Terus kemarin dia pinjamlah open listrik saya bawa ini boleh punya besar. Jadi itulah yang saya lakukan, ini terobosan yang pertama. Saya percaya nanti terobosan yang berikutnya akan menyusul. Inilah satu kemurahan Tuhan. Dan ketika saya juga di persekutuan Esther, hamba-hamba Tuhan wanita di Salatiga, saya bersaksi ya. Jadi mereka juga bersyukur, dan saya menyaksikan bagaimana kami bertiga yang 70 tahun ke atas bisa melewati itu semuanya. Jadi berpuasa itu bukan masalah tidak makan dan minum, tapi tingkah laku kita, perbuatan kita yang tidak benar kita harus perhatikan juga, seperti kata Yesaya 58. Puji nama Tuhan, itulah kesaksian saya pagi hari ini. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Luar biasa ya kesaksian Ibu. Bentar. Saya jadi lupa namanya. Sorry Ibu. Luar biasa ya kesaksian Ibu ini. Saya juga sedikit cerita ini. Saya juga pernah dulu puasa Esther ya.
waktu saya masih sekolah itu masih ditinggal di panti asuhan. Jadi itu pertama kali saya puasa juga, dan itu wah, ini pertama kali puasa 3 hari lagi gak makan gak minum. Saya rasanya sebagai anak muda, kalau bahasa kami itu amalat orang makan, artinya apa namanya, ngiler kalau ada teman-teman. Kalau teman-teman itu kan sukanya jengkel ya, kalau kita ini puasa ya, mereka makan di depan kita, apalagi enak-enak gitu, aduh pengen tak tonjok gitu. Soalnya kita lagi puasa ini, mereka makan di dekat kita, mereka guyang-guyu di dekat kita jadinya agak emosi. Tapi saya itu teman saya dulu itu ada 5 orang, jadi kalau bisa dibilang ada 1 yang gugur, jadi gak selesai sampai 3 hari, karena emang kalau terasa 3 hari 3 malam itu gak mudah ya, karena itu perlu apa namanya kekuatan atau kesungguhan hati kita, karena tidak mudah. Jangan 3 hari, sehari aja kita kadang kita gak kuat itu. Saya juga luar biasanya saya bisa selesaikan puasa Ester itu, dan saya sebenarnya juga pengen lagi sekarang, tapi ya agak susah juga ya sambil kerja ya. Oke, saya udah jemaat semua itu bagi berdiri kembali tanpa mengurangi rasa sukacita kita, tanpa mengurangi rasa semangat kita. Kita mau lebih lagi berikan nama Tuhan, amin.
saudara, kita tahu kita manusia ini yang lemah. Kita mau ketika kita datang ke tempat ini, kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan sukacita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Amin. Karena kita tahu kita manusia yang lemah. Kita perlu firman untuk menguatkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Kau mengenal hatiku, apa petiku tanpa harimu, bawa daku menari hangatnya kasihmu, sejuta rasa di jiwa, hidupkan pelukku nama, kamu menyimpan, biarkan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Hatiku diriku sekutu. Mari kita ulangi pujian ini dengan sikap hati sungguh-sungguh yang rindu akan firman Tuhan. Kau mengenal hatiku. Benar Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Tanpa hati kami tanpa Engkau Tuhan. Harimu bawa daku menari, berlaku karena hangatnya kasihmu, sejuta rasa di jiwa, hidupkan pelukku Bapa, izinkan
milikmu Saya serahkan kepada hambanya. Setiap hari kami Bapa, buat pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan datang kepadamu, datang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila setiap firman yang kami dengar, biarlah termantarai Tuhan buat setiap kehidupan kami. Berikan kami wadah yang lebar Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap apapun kebenaran firman-Mu dapat memberikan kami pengertian demi pengertian yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, kita mau sama-sama akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-15. 2 Tesalonika 3, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Ya, 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, begitupun seterusnya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama dengan judul perikop berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari orang jahat dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi saudara adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami tuliskan kepadamu, kamu lakukan dan akan lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami dari antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan.
Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap melakukan pekerjaannya dan dengan setia memakan manusia sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam seperti andailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. 2 Tesalonika pasal 3 yang pertama sampai yang ke-15. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, ora et labora. Ada yang tahu artinya ora et labora? Berdoa dan bekerja. Ya. Ora et labora adalah bahasa Latin dengan arti berdoa dan bekerja. Saya mau ambil di ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan sekali lagi di 2 Tesalonika 3 pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 itu dikatakan demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sendiri, kita semua ini datang, kita semua punya hidup dengan kondisi yang berbeda-beda. Gak mungkin hidup saya dan hidup Kak Nandus itu jalannya sama, gak mungkin. Kita pasti punya yang namanya kondisi yang berbeda-beda, problem yang berbeda-beda. Nah, mungkin saat ini ada yang mengalami masalah, mungkin saat ini ada yang sedang mengalami sakit, atau mungkin saat ini sedang mengalami sukacita yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ada yang saat ini mungkin lagi semangat-semangatnya datang ke gereja semangat, berdoa sama Tuhan semangat, bahkan melakukan segala sesuatu pun semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini juga ada yang merasa kehilangan, gimana Tuhan itu kok nggak hadir dalam hidupku. Saat aku sedang mempunyai problem, kok Tuhan nggak menyatakan perbuatannya, kok Tuhan nggak ada saat aku sedang dalam masalah. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sedang berpikir seperti itu. Itu adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua dibentuk Tuhan dengan jalan yang berbeda-beda. Saya diproses seperti ini, Bapak Ibu Saudara diproses dengan prosesnya Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara, itu jalannya sudah berbeda. Dan satu hal yang membuat hidup kita itu berjalan dengan baik, itu adalah ketika kita mempunyai hal yang seimbang. Ketika kita mempunyai dua hal yang seimbang, yang pertama itu adalah berdoa, dan yang kedua adalah bekerja, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok itu harus seimbang? Karena begini Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengatakan bahwa kalau orang Kristen hanya berdoa aja, pelayanannya setiap minggu pelayanan, dia sering berdoa 5 jam sehari, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi dalam hal pekerjaannya dia masih malas-malas, mau bangun aja susah, mau melakukan satu tanggung jawab kecil aja dia masih perlu pergumulan. Terus ada juga orang yang rajin bekerja, kerja terus, Senin sampai ke Senin lagi kerja terus, cari banyak uang, kerja, pokoknya aku perlu kerja, biar hidupku tuh makmur, biar hidupku tuh senang, biar hidupku tuh sukses, pokoknya aku harus kerja terus. Tapi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kalau kita hanya melakukan dari antara kedua keseimbangan tadi, kita hanya melakukan salah satunya aja, kita berdoa terus, tapi kita nggak ada tindakan, apakah itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bekerja terus, ya berkat ada, tapi apa? Hidup kita akan damai sejahtera?
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita hanya melakukan salah satu dari kedua keseimbangan itu, karena dikatakan ora et labora, berdoa dan bekerja, seperti perikop 2 Tesalonika tadi, berdoa dan bekerja. Kita harus melakukan semuanya itu berdampingan. Kita juga berdoa, kita juga bekerja. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di sisi lain, orang yang kayak berdoa terus, setiap hari berdoa, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, tapi untuk tanggung jawab yang diberikan oleh orang sekitarnya, dia masih perlu pergumulan yang banyak gitu, masih perlu memikirkan sesuatu yang banyak gitu, ketika ada tanggung jawab yang dipercayakan. Terus di sisi lain, ketika bekerja sampai lupa bahwa ada Tuhan yang menyediakan semuanya, sampai lupa bahwa ada Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Bekerja sampai lupa waktu. Padahal yang memberikan kita kekuatan itu adalah Tuhan loh. Kita nggak memikirkan Tuhan kalau bekerja, nggak punya namanya damai sejahtera, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Keduanya itu nggak sehat kalau dilakukan hanya satu aja Bapak Ibu Saudara. Nggak menghasilkan pertumbuhan kalau kita hanya memilih salah satu aja. Nggak akan menghasilkan pertumbuhan. Kita nggak akan mempunyai yang namanya pertumbuhan rohani kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus di sini sangat menegaskan, menasihati di jemaat Tesalonika Bapak Ibu Saudara. Jemaat ini itu sebenarnya jemaat yang baik Bapak Ibu Saudara. Mereka punya iman, punya kerinduan akan Tuhan. Tetapi sebagian dari mereka itu mulai hidup yang tidak tertib, yang artinya mulai malas, mulai menghindar dari tanggung jawab. Bahkan ada hal yang ikut-ikut dengan hal-hal yang tidak berguna. Sampai Paulus berkata di ayat yang ke-6, itu dikatakan, tetapi kami berpesan kepada kamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Di sini Paulus berkata, jauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kemalasan itu bukan sekedar dari tidak mau bekerja. Kemalasan itu bisa merusak lingkungan sekitar kita, komunitas kita, bahkan teman-teman terdekat kita. Dari kemalasan juga kita bisa merusak hubungan kita sama orang lain loh Bapak Ibu Saudara. Padahal itu sebuah kemalasan aja, tapi itu bisa merusak lingkungan sekitar kita, bisa merusak komunitas kita, dan kemalasan itu juga bisa menular. Misalnya saya sama Andus, saya mau melakukan ini, kita sama-sama mau melakukan suatu pekerjaan, terus saya, nanti dulu deh Kak, nanti aja. Terus Kak Andus, oh iya deh nanti aja. Itu sebuah kemalasan yang bisa membuat orang lain itu tertular, mempengaruhi orang lain. Karena itu, Paulus itu bukan hanya sekedar menegur aja Bapak Ibu Saudara, tetapi menunjuk keteladannya sendiri. Di ayat 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang saya tadi sudah bacakan. Kamu tahu teladan kami bekerja siang malam supaya tidak menjadi beban. Paulus mau jemaat belajar bahwa orang Kristen itu harus seimbang. Gak mungkin melakukan hanya satu aja, tetapi harus melakukan dua-duanya. Doanya kuat, kerjanya juga kuat. Punya tanggung jawab sama Tuhan, punya tanggung jawab sama kerjaan. Bukan hanya untuk Tuhan, tetapi untuk tanggung jawab di sekitar kita nggak ada. Semuanya itu harus seimbang. Karena iman itu bertumbuh dari karakter yang teratur. Kalau kita punya iman tapi karakter kita nggak teratur, bagaimana iman kita bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara?
apa yang menjadi pekerjaan kita dan kerjakan apa yang kita doakan. Itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Bukan hanya bekerja dan bekerja, bukan hanya berdoa dan berdoa, tetapi ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita bisa bekerja Senin sampai Sabtu, tapi kita Minggu tetap datang mencari Tuhan. Bukan hanya datang sebagai rutinitas, tetapi datang sebagai kerinduan kita. Di sini saya punya sedikit cerita Bapak Ibu Saudara, bukan cerita sih, sedikit ilustrasi. Bapak Ibu Saudara tahu mie instan? Oke, mie instan. Ya, pasti semua tahu mie instan, sari mie, Indomie, dan lain sebagainya. Oh iya, mie sedap. Nah, sebagian besar mungkin menjadi penyelamat saat kita itu kelaparan, saat kita mungkin nggak ada makanan yang lain, kita pasti bikin mie aja yang cepat gitu. Mungkin nggak ada sampai 10 menit ya bikin mie instan. Paling 5 menit, 3 menit. Tinggal kita potong bungkusnya, kita keluarin mie-nya, siapin panci, masukin air, tunggu sampai mendidih, masukin mie-nya. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang yang hidupnya itu pengen seperti mie instan. Kenapa? Bukan pengen jadi seperti mie, tapi pengen seperti mie instan itu cepat. Tinggal siapin panci, masukin air, masukin mie-nya, nyalain kompornya dulu, tunggu airnya mendidih, masukin mie-nya, tuangin ke mangkok, udah. Seinstan itu Bapak Ibu Saudara. Maunya cepat, maunya langsung jadi. Maunya saat kita berdoa hari ini, Tuhan 1 jam lagi Tuhan harus jawab doaku ya. Atau enggak besok Tuhan jawab doaku ya secepat mungkin. Aku enggak mau nunggu yang lama-lama Tuhan. Maunya karakter yang berubah itu tanpa harus ada yang namanya proses. Maunya pokoknya aku mau jadi seperti orang itu dong. Tapi aku maunya sekarang ini juga. Aku maunya saat ini juga. Maunya cepat. Maunya hidupnya terus diberkati. Tapi gak ada yang namanya kerja keras. Pengen berkat tiap hari, pengen berkat. Tapi gak ada kerja keras. Maunya pelayanan, aku pengen pelayanan ke gereja besar Tuhan. Aku pengen pelayanan, aku pengen melayani di mana-mana. Tapi gak mau dibentuk. Ketika hidup kita maunya instan, maunya cepat, maunya yang fast-fast aja. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita nggak diproses, karakter kita nggak diproses, kita maunya yang instan, maunya yang cepat, jatuhnya kita nggak akan ada damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan itu nggak bekerja seperti itu. Tuhan itu nggak bekerja seperti mie instan yang 3 menit langsung jadi. Tuhan itu nggak bekerja seperti itu. Bukan Tuhan itu nggak menjawab doa kita, tetapi karena kita itu nggak mau diproses, nggak mau dibentuk. Kalau kita mau diproses, mau dibentuk, ya kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau mie instan tadi yang saya katakan tadi, mie instan tadi itu matang tanpa yang namanya karakter Bapak Ibu Saudara. Masak mie ada karakternya. Tapi Tuhan mau kita di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau kita itu matang dengan karakter kita. Karakter kita ketika kita melewati proses yang Tuhan berikan. Siapa yang di sini percaya bahwa proses Tuhan itu enak? Ada? Proses yang Tuhan berikan, mungkin ada yang berpikir berat banget Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi itu untuk membentuk karakter kita, untuk supaya kita itu mau tetap bertumbuh. Kita mau memasuki poin pertama Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama yang saya katakan adalah teladan Paulus, yaitu rohani kuat, kerja juga kuat. Di 2 Tesalonika 3 pasal ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, kita mulai dari sini Bapak Ibu Saudara.
Paulus itu bukan cuma memberikan ayat aja, cuma memberikan ayat, tetapi Paulus itu memberikan contoh hidup, sebuah contoh hidup. Ada orang pintar, tapi hidupnya tidak bisa dicontoh, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang banyak bicara, ada orang yang banyak ngomong, tapi nggak bisa jadi teladan. Tetapi Paulus itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia bukan tipe orang yang ngomongnya besar, tapi kehidupannya kacau. Dia bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Di zaman jemaat Tesalonika ini, banyak orang Kristen yang salah paham. Kenapa kok salah paham? Karena Yesus mau datang kembali, itu mereka pikir, ngapain? Ngapain kerja? Kan Tuhan mau datang sebentar lagi. Dan dari sini, Bapak Ibu Saudara, muncullah sebuah kelompok rohani yang tidak bertanggung jawab. Tidak kerja, nggak mau capek, nggak mau ambil tanggung jawab, ujungnya membebani orang lain. Nah, Paulus berkata, lihat saya. Di sini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus ini hamba Tuhan yang besar, dia punya yang namanya otoritas. Dia punya pelayanan yang luas, Bapak Ibu Saudara. Dia punya reputasi yang tinggi. Secara manusia, kita bisa aja, dia bisa aja bilang, jemaat harusnya kasih saya makan, harusnya saya dilayani. Dia bisa bilang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus tidak bilang seperti itu, Bapak Ibu. Dia sadar bahwa kekristenan yang benar itu bukan cuma soal pelayanan yang besar. Oh, jadi hamba Tuhan yang besar, maunya dilayani, maunya diberi makan. Tapi Paulus gak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu bukan soal hamba Tuhan yang besar, tapi kehidupan yang benar. Makanya dia kerja siang malam, bikin tenda, supaya nggak menjadi beban buat jemaat-jemaatnya. Paulus sering menunjukkan bahwa dia sedang kerja itu bagian dari kerohanian, kerja itu bagian dari kesaksian hidup, dan kerja itu adalah bagian dari iman. Tuhan itu tidak pernah memisahkan hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara. Dari Kejadian, Tuhan sudah bilang kepada Adam, engkau harus mengusahakan tanah. Artinya, kerja itu suatu kehormatan, bukan sebuah kutuk, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita terapkan di zaman kita saat ini, di dalam kehidupan kita saat ini, di era kita saat ini, di era digital. Banyak orang Kristen yang kelihatan, oh, kelihatannya sangat rohani sekali, penyembahan dan lain sebagainya, sangat rohani sekali. Pujian 24 jam, posting ayat tiap hari, story WA isinya ayat Alkitab semua. Tapi soal kerja dan tanggung jawab itu berantakan. Banyak orang yang mau hasilnya itu cepat, tanpa proses, hidupnya itu stabil, tapi nggak mau membangun kedisiplinan, nggak mau diatur, mau punya masa depan yang bagus, mau punya masa depan yang sukses, pengen hidupnya terus diberkati, pengen hidupnya berkelimpahan, tapi nggak pernah mau belajar. Mau jadi pelayan yang besar, tapi cuma ngomong doang, aku pengen jadi pelayan yang besar, aku pengen melayani di mana-mana. Tapi cuma sekedar ngomong doang. Tong kosong bunyinya nyaring. Sementara di sini, Bapak Ibu Saudara, Paulus dengan segala pengenalannya akan Tuhan tetap bekerja keras. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Rohani itu harus menyentuh kehidupan nyata kita. Kalau rohani kita kuat tetapi kerja kita malas-malesan, itu bukan yang namanya kedewasaan, Bapak Ibu Saudara. Kita belum dewasa akan hal itu.
Kalau doa kita kuat, kita doa setiap hari, sehari bisa 10 jam. Tapi tanggung jawab kita itu nggak ada. Itu nggak sehat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ibadah tiap minggu nggak pernah absen, doa datang terus, tapi karakter kita buruk, itu sebuah gangguan juga, Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus berkata, ikuti teladan saya, bukan ikuti suara saya, tapi ikut hidup saya. Ini sebuah poin penting, Bapak Ibu Saudara. Doa itu adalah kekuatan kita supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa melakukan sesuatu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan bisa. Kalau kita mau ngikutin jalan kita sendiri, oh aku bisa tanpa berdoa, oh aku bisa tanpa Tuhan, kita nggak akan punya yang namanya damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, doa dan bekerja itu disatukan. Paulus menunjukkan keseimbangan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu kamu bekerja, ya kamu berdoa. Kamu berdoa, ya kamu tetap bekerja. Tidak melepaskan tanggung jawab. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk poin yang kedua. Kemalasan. Masalah pribadi bukan cuma masalah aktivitas. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Boleh Kak Jerry bacakan? 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat yang 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal tidak berguna. Amin. Dari sini Bapak Ibu Saudara, Paulus berbicara keras. Dia bilang ada orang yang gak bekerja, ada orang yang tidak bekerja, tidak tertib, tapi dia sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kalau kita melihat realitanya, dari dulu sampai sekarang, pola malas itu tetap sama aja, Bapak Ibu Saudara. Gak punya yang namanya, mereka itu bukan tidak punya banyak waktu. Kalau malas itu bukan berarti gak punya banyak waktu, Bapak Ibu Saudara, tapi menggunakan waktu dengan sia-sia, menggunakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermutu, seperti tidur-tiduran aja, scroll TikTok, cuma nonton aja, hal-hal yang gak berguna. Kita boleh nonton, kita boleh scroll TikTok, kita boleh merefresh diri kita, tetapi jangan terus-terus kita melakukan seperti itu, karena itu akan menjadi kemalasan kita, kepribadian yang tidak baik dalam kehidupan kita. Selagi kita masih punya waktu untuk menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, kenapa kita nggak melakukan itu? Kita sering mengeluh, kita sering ngomongin orang. Hari ini udah bilang, saya nggak mau ngomongin orang lagi deh. Tapi 1 jam kemudian, orang itu loh, tadi orang itu kayak gitu loh. Terus habis itu, aduh dosa ngomongin orang. Besoknya lagi dilakuin lagi. Bukan menjadi dampak, malah membawa pengaruh yang buruk. Nongkrong sama teman-teman berjam-jam, main HP terus, dari pagi sampai pagi lagi, bahkan sampai gak tidur. Berpikir, oh nanti aja deh, nanti aku bisa lakuin. Oh besok aja deh, masih ada waktu, masih banyak waktu. Malas itu bukan soal tubuh aja, Bapak Ibu Saudara, tapi malas itu adalah kondisi mental kita. Kenapa? Pola pikir kita itu loh gak pernah mau berkembang, karena kita itu maunya melakukan itu aja.
rutinitas yang nggak berguna, rutinitas yang hari ini aku tidur, besok aku kayak gini lagi, makan, tidur, main HP, ngomongin orang, gitu aja. Pola pikir dan pola hidup yang tidak sehat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di Amsal, Bapak Ibu Saudara, menggambarkan malas itu seperti orang yang beralasan untuk tidak bergerak. Amsal 23 ayat 13. Kak Okta boleh tolong bacakan? Amsal pasal 23 ayat yang ke-13. Amsal 23 ayatnya yang ke-13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Amin. Sorry Kak Okta, Amsal 22 ternyata Kak Okta. Amsal 22 ayat yang ke-13. Oke. Amsal 22 ayatnya yang ke-13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ya, Amsal 22 ayat yang ke-13. Si pemalas berkata, ada singa di jalan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang malas itu selalu punya alasan. Hari ini aku mau ini dan lain sebagainya. Besok aja deh. Minggu depan aku punya acara. Jadi nanti-nanti aja deh. Orang malas itu selalu punya alasan. Selalu punya pembenaran, bela diri. Selalu ada tapi. Tuhan gak bisa pakai orang yang malas. Karena orang malas itu gak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan mau titipkan berkat kalau dia gak mau dipercaya? Gak bisa dipercaya. Hal kecil aja gak dikerjain, apalagi hal besar. Orang malas itu cepat menyerah. Begitu ada tekanan sedikit, ada teguran sedikit, dia langsung, aduh enggak deh, langsung mundur. Orang malas itu enggak punya yang namanya daya tahan, enggak kuat proses. Baru dikasih masalah segini aja, udah stres, frustasi, minta ampun. Enggak kuat sama tekanan. Orang malas itu menghancurkan masa depannya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak mau bergerak. Dia maunya di titik itu aja. Dari awal tahun sampai akhir tahun dia nggak akan pernah maju kalau malas. Amsal 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Boleh tolong bacakan? Kak Rian, Amsal pasal 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaik. Maka tetaplah kemiskinan kepadamu seperti seorang menyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Datanglah kemiskinan. Sedikit tidur-tiduran, datanglah kemiskinan seperti perampok. Artinya, kemalasan itu datang pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara. Gak terasa, sampai tiba-tiba kita sadar, hidup kita ketinggalan jauh banget ya. Orang itu udah sampai sana, kok aku masih di sini ini aja. Orang itu udah sukses banget, pelayanannya udah kemana-mana. Kok aku masih di sini-sini aja ya? Kok aku nggak maju-maju ya? Dan ini bukan soal yang namanya ekonomi, tapi soal rohani, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang malas itu pasti sulit berdoa, ibadah. Kalau ibadah ngantuk, berdoa cuma 1, 2, 3 kalimat aja. Tuhan Yesus ini, amin. Bahkan orang malas itu kalau baca firman
Baru baca satu kalimat, satu ayat, belum ada satu ayat, udah ngantuk. Aduh Tuhan, pergumulan banget aku baca Alkitab. Baru buka satu, pada mulanya Allah menciptakan. Kok aku ngantuk banget ya? Itu orang malas, susah mengendalikan diri. Bahkan karakter aja gak mau diubah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata dengan keras, menekankan dengan keras, siapa tidak mau bekerja, jangan makan. Gak mau apa-apa, malas melakukan ini dan itu, berdoa malas, baca firman malas, datang ke gereja malas, lebih enak tidur. Siapa tidak mau bekerja jangan makan. Itu bukan hal yang kejam Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mengerikan. Tapi ini untuk melatih kesadaran bahwa hidup itu perlu yang namanya tanggung jawab. Dan untuk kita saat ini, jangan menunggu motivasi dari orang-orang. Jangan menunggu orang itu menyenggol kita, baru kita bergerak. Tapi kita harus bergerak dulu, baru motivasi itu datang. Amin. Jangan menunggu orang mengasih tahu, ayo semangat dong, kamu jangan lemes-lemes, ayo dong kamu semangat, jangan malas-malas. Jangan menunggu orang bilang seperti itu sama kita. Tapi kita harus mulai bergerak dulu. Karena kemalasan itu akan menghancurkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, masa depan kita. Poin yang ketiga, ora et labora, hidup seimbang dan berdampak. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Kak Nandus boleh tolong bacakan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Yang ke-11 ya. 11 sampai yang ke-12. Ya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Amin. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, anggaplah kehormatan bekerja dengan tangan sendiri. Ini bukan cuma sekedar nasihat-nasihat biasa Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah prinsip. Kerja itu bukan soal uang yang kita terima, gaji yang kita dapat. Kerja itu bukan soal hasil. Tapi kerja itu membentuk karakter kita, membentuk mental kita, membentuk kedewasaan kita, menghindarkan kita dari malas, membuat hidup kita itu jadi punya arah. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan hidup Kristen itu yang malas Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu selalu memberkati pekerjaan tangan kita. Bukan halusinasi kita, bukan hayalan kita. Amsal 16 ayat yang ke-13 itu dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah kepada Tuhan pekerjaanmu. Bukan diam kita yang kita serahkan sama Tuhan, bukan tidur kita yang kita serahkan sama Tuhan, bukan angan-angan kita yang kita serahkan sama Tuhan. Orang yang berdoa tapi nggak bekerja tidak akan melihat yang namanya hasil. Karena dia cuma ngomong doang, tapi nggak bekerja. Orang yang bekerja tanpa doa akan kehabisan tenaga. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang yang berdoa sambil bekerja akan melihat sebuah penyertaan Tuhan.
kita harus berdoa dan bekerja. Mau kuliah kita lancar, berdoa dan belajar. Mau bisnis kita berkembang, harus membangun relasi, juga berdoa. Bahkan kalau kita mau pelayanan kita tumbuh, ya kita harus disiplin, kita harus berdoa. Doa itu gak akan ketinggalan. Mau karakter kita berubah, aku gak mau yang kayak aku yang kemarin. Ya kita harus melatih diri kita dan berdoa. Doa dan kerja itu adalah sebuah kombinasi yang gak pernah terpisahkan. Kenapa? Kalau kita hanya berdoa sendiri, berdoa, gak akan menghasilkan. Doa itu memberikan kita sebuah arah. Kerja itu memberikan kita sebuah kegerakan. Kita bisa mendapatkan hikmat, kita bisa memberikan hasil dan lain sebagainya. Inilah yang disebut ora et labora. Doa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kerja membuat kita itu semakin menjadi berkat, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Itulah ora et labora. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdoa dan bekerja, jangan pernah kita hanya memilih satu aja. Kita maunya bekerja aja, kita maunya berdoa aja. Tetapi kita harus sertakan dua-duanya. Kita bekerja dan kita juga berdoa. Istilahnya 50-50, 50-50. Berdoa, ya bekerja. Jangan hidup kita itu nggak seimbang. Mulai hari ini mari kita akan mengubah hidup kita, dan saya juga akan mengubah hidup saya, supaya apa yang kita doakan kita juga kerjakan. Apa yang kita kerjakan kita doakan. Amin. Itu adalah sebuah hidup yang benar yang Tuhan ajarkan. Hidup yang mau kita diproses, mau bertumbuh, supaya hidup kita semakin diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan sekali lagi, janganlah kita mau menjadi seperti mie instan, hanya 3 menit aja. Mau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan 3 menit lagi ya doaku dijawab ya. Tuhan, pokoknya jangan lupa loh Tuhan, aku maunya ini loh Tuhan. Tuhan aku mau HP Samsung Z Fold ya Tuhan. Tapi maunya aku 3 menit lagi Tuhan, jawab ya Tuhan. Kita perlu diproses Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi mie instan. Karena tadi saya katakan mie instan itu tanpa karakter, tapi Tuhan itu mau membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Kalau kita mau diproses sama Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan. Memang kalau ada yang merasa proses Tuhan itu sungguh sangat menguras hati, tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita selama ini berjalan dengan penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan terus menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Kalau kita hidup di dalam kemalasan, kalau kita hidup di zona itu aja, nggak mau next level, stuck di tempat aja, kita nggak akan bisa bertumbuh. Kita nggak punya namanya damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Hidup kita hanya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ngomongin orang di belakang, membenci orang dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita gunakan dengan hal-hal yang berguna, membuat dampak bagi orang-orang di sekitar kita, hidup kita akan semakin diberkati. Dan kita terus menggunakan prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus berdoa dan bekerja supaya damai sejahtera Tuhan terus ada dan terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Berkat kita nggak akan ketinggalan berkat kalau kita berdoa dan bekerja. Ketika kita menanggalkan setiap kemalasan kita, menanggalkan setiap kedagingan kita, kita akan terus ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sampai di sini saja. Mari kita akhiri firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami ucap syukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini adalah sebuah prinsip, ini adalah sebuah teguran buat setiap kami, mengingatkan kami, menegur setiap kami. Kami mau terus berdoa, kami mau terus bekerja,
bukan hanya satu-satu yang kami kerjakan, tetapi kami mau menyeimbangkan hidup kami dengan kami berdoa dan juga bekerja. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau terus memproses kami, Engkau terus mengkikis kami, supaya kami menjadi berlian yang mahal harganya Bapa. Biarlah kami terus bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini termaterai buat setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan yang nama-Mu yang ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada ya. Luar biasa firman kita pada pagi hari ini, amin. Terima kasih buat Kak Wahyu yang sudah memberitakan firman Tuhan, sangat luar biasa. Berdoa sambil bekerja, berdoa dan bekerja. Nah, kita mau memasuki selanjutnya yaitu persembahan. Namun sebelum kita berikan persembahan, saya minta tolong Ibu yang berdoa tuh. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami, biar persembahan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan boleh menjadi pekerjaan oleh para pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Berkati kami semua yang akan beri, dan kami yang belum bisa memberi juga memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Sambil membawakan kantong persembahan, kita akan lakukan pujian. Ajarku berdiam. kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Selanjutnya kita mau mendengarkan pengumuman untuk minggu ke depan, seminggu kan, yaitu Jumat 28 November 2025 ibadah komsel
di tempatnya Ibu Marno, Bapak Marno, sorry. Pukul 17.00 atau jam 5 sore. WL-nya Kak Jere, ya, firman Tuhannya Kak Tata. Sabtu 29 November 2025, doa pelayanan Tuhan di gereja pukul 14.00 atau jam 2 siang. Minggu 30 November 2025, ibadah raya di gereja pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Petugas minggu yaitu WL-nya Kak Wahyu, singernya Kak Natasha, Ibu Juarni, dan Kak Herlina. Pemain musik, keyboardnya itu Kak Joy, drumnya Kak Aga, bassnya Kak Rian, gitarnya Kak Rahul. Kantor persembahannya Ibu Karmina, petugas LCD Kak Yosua, pelayan sekolah minggu Kak Lince, Asar, Kak Daniel, dan Kak Grandis. Habis? Oke, udah jelas ya pengumumannya untuk minggu kedepannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala atau Bukan tanggal ini tahun 30. iya tanggal? Bukan minggu depan. Iya minggu depan. Kenapa nggak dikasih tahu? Nah, ini juga ada pengumuman tambahan juga minggu depan, itu tanggal 30 November itu kita ada Natal Youth. Jadi semua yang terlibat boleh hadir untuk bersama-sama merayakan kelahiran kita, Tuhan Yesus kita. Dan jamnya jam 3 sore. Tapi ini tadi gak ada ditampilin. Seingat saya kita sudah catat juga, itu tanggal 30 jam 3 sore. Mungkin nanti pengumuman lebih jelas saya bisa Kak Wahyu bisa kirimin di grup ya, jemaat semuanya. Mungkin nanti ada juga yang terlibat dari jemaat yang bertugas. Kalau memang ada, nanti ada pengumumannya di grup. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala. Gak ada dari yang lainnya mungkin? Tidak ada? Tidak ada. Dan juga saya ada tambahan pengumuman, ini khususnya buat pemuda-pemudi. Nanti selesai ibadah kita tetap adakan ibadah youth, dan selesai youth kita ada latihan buat Natal Youth juga. Itu satu kali putaran, habis itu kita makan dulu, habis itu kita latihan lagi. Oke, jelas ya teman-teman semuanya? Oke, kalau sudah jelas, kita mau memasuki doa syafaat. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian mengatakan bejanamu. Nanti saya minta tolong Kak Nandus yang doa syafaat.
Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menutup mata, merenungkan hal apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu 1 minggu kemarin. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami datang bersyukur dan terus menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini tubuh kami, ini jiwa kami, ini roh kami Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan, agar hari demi hari hidup kami semakin serupa dan segambar Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa kasih-Mu yang besar dalam hidup kami tidak mampu Tuhan untuk melewati setiap proses, setiap tantangan, setiap masalah apapun yang datang menimpa hidup kami Tuhan. Tapi ketika kami datang dan terus melekat dan bergantung kepadamu ya Bapa, apapun masalah dan tantangan dan proses yang kami lewati, kami bisa menghadapi dan bisa melewati semuanya karena anugerah-Mu yang besar setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, aku berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka yang mereka ngalamin saat ini Tuhan, Engkau mendengar, Engkau melihat setiap seruan mereka Tuhan, setiap permohonan mereka baik dari perkataan maupun dalam bisikan hati mereka Tuhan. Engkau menjawab semuanya. Bila apapun yang mereka inginkan Tuhan, apapun yang mereka gumulkan Tuhan, semuanya akan terjadi, tergenapi, tuntas di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku datang menyerahkan setiap usaha mereka Tuhan, setiap pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan yang membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjauhkan dalam setiap hama apapun yang menyerang setiap usaha mereka, baik dalam peternakan, baik dalam pertanian, usaha apapun Tuhan, yang bekerja di kantor, mengajar dimanapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bila mereka bekerja dengan takut dan cinta karena Engkau Tuhan, sehingga mereka memperoleh upah yang besar dari Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku datang berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit Tuhan. Aku perintahkan sakit penyakit dalam tubuhnya pergi keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang batuk sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu, dengan bilur-Mu, dengan obat yang dipakai Tuhan, itu menjadi perantara mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku datang menyerahkan setiap kehidupan jemaat di tempat ini yang mungkin terkadang mereka merasa lelah dengan pergumulan mereka, merasa capek dengan perjalanan mereka, karena mereka tahu bahwa perjalanan mereka lewat adalah perjalanan yang tidak mudah. Tapi aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu saat ini, melalui pujian penyembahan saat ini, membawa mereka untuk semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dengan kuasa-Mu Tuhan, yang sedih yang Kau datang peluk mereka dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu yang besar dalam hidup mereka, sehingga mereka merasa cukup dengan cinta-Mu yang sempurna dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka tidak perlu mencari kasih, cinta di luar sana yang akan merusak hidup mereka, tapi biar mereka merasa cukup dengan cinta yang besar dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku memperkatakan dengan imanku Tuhan, roh yang takut dan cinta karena Engkau yang terus melekat dalam hidup mereka, sehingga setiap kuasa apapun tidak berkuasa atas hidup mereka, hanya kuasa darah-Mu yang Kau tercurahkan dalam hidup mereka, sehingga roh yang takut dan cinta karena Engkau yang terus melekat dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak mereka Tuhan, cucu mereka Tuhan, yang mungkin saat ini masih TK, SD, SMP, sampai kuliah Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan mereka Tuhan, cita-cita mereka Tuhan, apapun yang Kau janjikan di hidup mereka, aku memperkatakan dengan otoritas yang ilahi yang Engkau Tuhan, semuanya akan terjadi, tuntas dan tergenapi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu sempurna atas setiap hidup mereka. Engkau membentuk mereka dalam proses pertumbuhan rohani mereka, bahwa mereka untuk semakin bergantung dan terus melekat padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami datang bersatu hati Tuhan, bersepakat memberkati Bapak dan Ibu Gembala tempat ini. Kami tahu bertanggung jawab dalam masa tua mereka bukan sesuatu hal yang mudah Tuhan. Tapi kalau sampai detik ini
Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk berdiri, bertanggung jawab dan melayani tempat ini. Itu semua karena anugerah yang besar atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang ilahi yang dari Engkau Tuhan, yang Kau terus nyatakan dalam hidup mereka. Sakit penyakit, Engkau pulihkan dari sakit penyakit Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh Oma dan Opa, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau dokter di segala dokter. Engkau Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan manusia. Karena kami tahu pula semua yang besar sekitar kehidupan Oma dan Opa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah membiarkan Oma dan Opa menyerah di tengah jalan Tuhan, tapi bawa mereka sampai garis akhir untuk menyelesaikan pertandingan mereka selama ada di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, apapun menjadi visi misi gereja tempat ini Tuhan, kami memperkatakan iman kami semuanya akan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami datang bersatu hati Tuhan, bersepakat untuk memperkatakan berkat buat bangsa kami, yaitu Indonesia yang kami cintai Tuhan. Bangsa kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang pakai mereka menjadi pemimpin yang takut dan cinta karena Engkau Tuhan, yang membawa Indonesia untuk semakin maju, semakin berkembang, semakin bertumbuh, sehingga ke depannya rakyat yang makmur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati presiden kami, wakil presiden, bahkan menteri, dan semua anggota rekan kerjanya sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, otoritas kepemimpinan yang dari Engkau Tuhan, yang Kau nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka memimpin yang penuh kejujuran, takut dan cinta karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kejahatan-kejahatan di dalam pemerintahan kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kejujuran yang ada di hidup mereka, sehingga mereka memimpin dengan penuh kejujuran dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memberkati Menteri Keuangan Tuhan, yang saat ini Engkau pakai dia untuk mengelola keuangan negara Tuhan. Kau tambahkan hikmat, kemampuan Engkau Tuhan. Setiap serangan-serangan Engkau mampukan dia untuk mengatasi semuanya Tuhan. Karena kami percaya tembok perlindungan Tuhan Engkau terus nyatakan dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam kantornya, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah menutup mata, Engkau Tuhan yang tidak pernah menutup telinga untuk melihat dan mendengar setiap seruan dari hati kami, bahkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami. Ketika kami memperkatakan dengan iman kami dan otoritas yang ilahi yang dari Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang menjadi pokok doa kami pada pagi hari ini Tuhan, kami memperkatakan iman kami, semuanya akan terjadi tuntas dan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama berkata amin. Kita bangkit berdiri semuanya, kita doa Bapa kami. Nanti Oma ditutup dalam doa dan sekalian doa berkat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami seperti dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kami berlindung di kebesaran. Amin. Amin. Doa saya.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus. Semua jemaat El Shaddai menerima berkat yang melimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya yang Kau berikan pada pagi hari ini. Bapa, kami telah terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.